Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Akhirnya hari itu mereka sampai di Jakarta dengan selamat. Dan esok paginya, Nadia serta anak-anaknya langsung kembali ke Bandung, tempat di mana mereka tinggal, bukan lagi di rumah yang dulu ditempati bersama Hanaf. Hari berlalu begitu cepat, dan secepat itu pula rasa dalam diri Saka menggelora untuk janda beranak dua bernama Nadia. Tidak pernah absen, lelaki satu ini selalu menghubungi Nadia, berbasa-basi dan sekedar bertanya apa kegiatan wanita itu. Sama halnya dengan Saka, Nadia yang merasa nyaman dengan Saka tidak pernah menolak panggilan itu, karena bersama Saka, Nadia bisa kembali tertawa, tawa yang sempat meredup seiring terbongkarnya aib sang suami Hanaf. Namun kini tidak lagi ada Saka yang membawa keceriaan dalam hidupnya. Seperti saat ini Nadia tengah memasak dan sepagi ini Saka sudah menghubunginya terlebih dahulu. Nadia meloudspeaker panggilannya, sedangkan dia bolak-balik untuk mengambil bumbu dan beberapa bahan yang akan dia racik menjadi sarapan pagi untuk anak-anaknya. "Mbak Nanat masak apa?" tanya Saka di seberang sana. Dia masih bergulung di dalam selimut sambil memeluk guling. "Ayam goreng kesukaan anak-anak, Kak." Nadia memasukkan ayam ke dalam bumbu seraya menunggu minyak di wajan itu panas. Kini panggilan mereka terasa lebih akrab. "Kalau aku sudah jadi suami Mbak, nanti masakin makanan kesukaan aku juga ya. Aku suka ikan goreng," ucap Saka manja. Dan Nadia terkekeh kecil merasa lucu. "Haduh, kamu ini apaan sih?" balas Nadia seolah acuh, padahal hatinya ikut berbunga-bunga. "Hehe, serius loh Mbak, tapi kalau Mbak Nanat yang masak, aku suka semua deh," mulai menggombal seperti biasa. Dan Nadia tidak menanggapi terlalu serius, bahkan dia sesekali membalas ucapan Saka dengan candaan. Meskipun keasinan, "Semuanya aku makan Mbak." "Ya udah, nanti aku masak keasinan terus." Lagi-lagi Nadia terkekeh kecil. "Yes, berarti aku diterima dong jadi kandidat calon suami Mbak." "Jangan ngaco. Dibilang aku serius, gini-gini aku setia loh Mbak." Tak menanggapi, Nadia hanya geleng-geleng kepala dengan uluman senyum di bibirnya. Dan itu semua tidak luput dari perhatian Aksa dan Excel yang sudah duduk di meja makan, menunggu sang ibu menyelesaikan masakannya. Keduanya tidak melarang Nadia berhubungan dengan Saka, lelaki yang mereka panggil Om. Selagi Nadia bahagia, maka mereka pun ikut bahagia, meski keluarga mereka tidak lagi utuh seperti dulu. "Aku matikan ya Kak, aku sama anak-anak mau makan," ucap Nadia seraya menghidangkan ayam goreng di atas meja. "Oke deh Mbak, tapi inget ya, saat sidang perceraian nanti aku bakal temani Mbak Nanat, aku bakal ke Jakarta," ucap Saka mantap. Nadia mengulum senyum, hatinya tiba-tiba menghangat dengan ucapan Saka. "Iya Kak, nanti aku kabarin lagi." Dan setelah Nadia mengatakan itu, Saka benar-benar memutus panggilannya. Mereka sarapan bersama meski di dalam belahan bumi yang berbeda. Sementara di Jakarta, Feli dan Bagas juga sudah kembali ke sana dan Feli tetap menjadi babysitternya Noah. Namun kali ini wanita itu tidak lagi menginap di rumah Sena, melainkan setiap sore Bagas menjemput sang istri, sekalian mengantar Hanan pulang ke rumahnya.
"Sen, aku pamit ya, Mas Bagas udah di depan katanya," pamit Feli saat dia mendapat pesan bahwa sang suami sudah berada di halaman rumah Sena. Lelaki itu tak berniat untuk turun. "Iya, Vel, Noah biar aku yang jaga, dia sudah tidur kan?" "Baru aja, habis mandi aku kasih susu, dia tidur," jelas Feli sambil membereskan barang-barangnya. Sena mengangguk dan Feli pamit untuk pulang. Sena ingin mengantar, tetapi wanita itu menolak dan membiarkan Sena menemani baby Noah. "Mas Bagas," panggil Feli ceria saat dia membuka pintu mobil suaminya. Membuat lelaki itu mengulum senyum, dan saat Feli sudah duduk dengan sempurna, Bagas mencondongkan wajahnya untuk mencium bibir ranum Feli. "Saatnya jadi babysitterku," ucap Bagas lalu menancap gas. Waktu berlalu semakin cepat. Tidak terasa sidang putusan atas kasus yang menimpa Hanaf akhirnya digelar. Hari ini juga duduk di kursi terdakwa, Hanaf terus mendengarkan pasal demi pasal yang menjeratnya serta hukuman yang akan dia terima. Dia menunduk dalam merasa bersalah. Dalam hati kecilnya dia menangis, menyesali segala perbuatannya dahulu. Apalagi pengkhianatannya di belakang Nadia. Dosa itu terasa berputar-putar memenuhi otaknya dan membuatnya hampir gila. Kini satu-satunya wanita yang mampu menerima dia apa adanya harus dia lepas dengan terpaksa. Kelak dia harus menerima bahwa Nadia bukan lagi istrinya. Hanan terlihat datang sendiri dalam sidang putusan tersebut, mendampingi sang kakak, sementara Maryam masih belum mau menemui putra sulungnya itu. Entah kenapa setiap mengingat Hanaf, rasa bersalahnya kepada Nadia muncul secara bersamaan, dan hal itu membuat dadanya terasa sesak. "Sebenarnya aku tidak tega melihatmu seperti ini, Mas. Tapi kalau tidak aku lakukan, kamu tidak akan pernah berpikir untuk memperbaiki semuanya." Hanan membatin sambil terus menatap Hanaf yang tertunduk lesu. Dia bisa mendengar dengan jelas hukuman yang diterima sang kakak, yaitu hukuman 15 tahun penjara. Akhirnya hari itu Hanaf benar-benar resmi menjadi seorang tahanan. Belum kering luka yang lama, Hanaf harus kembali dengan sebuah kenyataan pahit karena hari berikutnya ketuk palu dari pengadilan agama membuatnya resmi bercerai dengan wanita yang dicintainya, Nadia. Setetes cairan bening meleleh, membasahi pelupuk mata Hanaf. Dunianya benar-benar runtuh seketika. Semua yang ia punya pergi begitu saja, lenyap tak tersisa. Tak berbeda dengan Hanaf, Nadia pun sempat menitikkan air mata. Cairan bening itu tiba-tiba mengalir begitu saja saat ketuk palu itu merubah statusnya menjadi seorang janda. Dan Saka benar-benar menepati janjinya. Dia datang bersama Maryam dan juga Sena. Awalnya dia sempat protes pada kedua wanita itu. Yang dia mau hanya dirinya lah yang mendampingi Nadia. "Cih, mengganggu saja," gerutu Saka. Maryam dan Sena hanya terkekeh kecil dan mengacuhkan ucapan Saka. Dengan setia, Saka duduk di samping Nadia. Setelah sidang perceraian itu berakhir, Saka tak bisa menahan diri lagi. Melihat Nadia yang menangis membuat hatinya ikut merasakan sakit. Pelan, dia menarik Nadia untuk bersandar di bahunya. "Percayalah, Mbak, setelah ini kamu tidak akan menangis lagi. Aku akan membuatmu tersenyum setiap hari," ucap Saka meyakinkan, membuat tangis Nadia semakin pecah.
Wanita itu menggigit bibir bawahnya kuat, sedangkan tangannya terus memegang dada. Saka membiarkan ibu dua anak itu melepaskan bebannya. Hingga dirasa Nadia cukup tenang, Saka memiringkan tubuhnya dan menatap Nadia yang menundukkan kepala. Pelan, ibu jari itu mengusap pipi mulus Nadia, hingga Nadia akhirnya mengangkat kepala dan menatap Saka yang menatapnya pula. Sudah, jangan menangis terus, nanti cantiknya hilang loh. Aku bisa pindah ke lain hati kalau Mbak Nanat jelek. Dan ucapan itu membuat Nadia memukul dada Saka. Cih, katanya kamu setia. Nadia mengelap sisa-sisa air matanya, tak jadi menangis lagi, sedangkan Saka terkekeh. Kalau Mbak Nanat nggak nangis, aku setia. Kalau nangis terus, ya tahu deh, ucap Saka bercanda. Nadia mencebikkan bibirnya, membuat Saka semakin terkekeh karena gemas. Udah ya, jangan nangis lagi. Pokoknya sampai kapanpun Saka bakal setia sama Mbak Nanat. Tapi kalau Mbak Nanatnya nolak aku terus, ya jangan salahin aku. Mau apa kamu? Jalur pelet lah, selagi masih ada kesempatan buat dapetin Mbak Nanat, kenapa enggak? Betul tidak? Dasar gombal aja.